Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Eh, di channel ini saya akan memaparkan tentang materi sejarah peminatan kelas 10. Materi ini tentang konsep manusia, ruang dan waktu, materi pertama. Karena apa? Karena dalam sebuah sejarah itu tidak terlepas dari tiga unsur: manusia, ruang, dan waktu. Ibarat seperti drama, ya, seperti drama. Suatu peristiwa itu pasti ada tiga unsur itu: manusia, ruang, dan waktu. Nah, manusia itu yang menggerakkan dari peristiwa, ruang itu tempat terjadinya, dan waktu itu kapan terjadinya. Itu dalam sejarah itu tiga unsur itu sangat penting sekali. Oke, saya lanjutkan. Ya, yang pertama adalah waktu. Waktu itu atau time, ya, itu kapan terjadinya. Dalam sejarah itu ada dua makna. Yang pertama adalah makna denotatif. Makna denotatif itu memiliki satuan, contohnya detik, menit, jam, kemudian hari, itu merupakan salah satu makna denotatif. Sedangkan makna konotatif itu waktu itu sebagai makna dalam peristiwa. Contohnya ada masa demokrasi terpimpin, itu masanya Presiden Soekarno. Ada masa Orde Baru, itu masanya Soeharto. Jadi ada makna di balik itu. Contohnya lagi ada masa Kerajaan Mojopahit, berarti waktunya masanya periodenya Kerajaan Mojopahit. Itu contohnya dari makna konotatif. Yang kedua adalah ruang. Ruang itu adalah tempat terjadinya peristiwa. Dalam sebuah peristiwa itu pasti kita tidak terlepas dari ruang tempatnya. Itu. Manusia itu pelaku dalam peristiwa sejarah. Manusia yang menggerakkan sebuah peristiwa adalah manusia, karena manusia itu bisa disebut aktornya. Dalam peristiwa itu kalau tidak ada dalam drama kalau tidak ada aktor itu pasti tidak hidup. Sama seperti dunia ini kalau tidak ada manusia sebagai aktornya ya tidak hidup. Peristiwa ya tidak ada manusianya ya tidak hidup. Itu. Nah, dengan demikian tiga unsur ini merupakan unsur yang penting, jadi tidak terlepas, tidak dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahan-perubahannya. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab, ya, syajaroh, ya artinya terjadi, ya. Kalau syajarotun artinya pohon kayu, gitu. Arti lainnya bisa juga silsilah, riwayat atau hikayat, kisah atau tareh. Tareh itu ilmu sejarah. Makanya kalau kita belajar sejarah Islam, mesti kita itu berhubungan dengan tareh. Contohnya kalau kita belajar dari tareh Tobari, Ibnu Jarir atau Tobari, berarti sejarahnya yang ditulis oleh Imam Tobari. Itu contoh, itu dalam bahasa Arab tareh itu sejarah, ilmu sejarah. Kalau syajarotun itu pohon kayu. Itu. Nah, pengertian sejarah Edward Held itu sejarawan Inggris kalau nggak salah. Dia itu mendefinisikan sejarah ialah suatu proses interaksi serba terus antara sejarawan dengan fakta-fakta. Intinya. Karena sejarah itu tidak terlepas dari fakta-fakta. Nah, fakta-fakta itu dianalisa oleh sejarawan. Nah, sejarawan itu menjelaskan sebuah fakta. Fakta itu dipelajari sekarang, kemudian fakta itu berisi tentang masa lalu, dan pelajaran itu digunakan untuk masa depan. Itu intinya dari apa? Intinya dari sejarah menurut Edward Held. James Bank, sejarah itu semua peristiwa masa lampau itu adalah sejarah. Nah, sejarah itu kalau kata James Bank, ya, itu membantu para siswa untuk mengetahui perilaku manusia pada masa lampau, masa sekarang, dan masa datang. Jadi artinya apa? Sejarah itu punya pelajaran, masa lampau itu punya pelajaran. Yang dipelajari masa sekarang, pelajaran yang masa lampau kita pelajari untuk masa yang akan datang. Itu contohnya. Muhammad Yamin, sejarah ialah ilmu pengetahuan dengan umumnya yang berhubungan dengan cerita bertarikh sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat pada waktu yang lampau. Nah, susunan itu tadi
hasil penyelidikan bahan-bahan tulisan yang atau tanda-tanda yang lain. Jadi sejarah itu menyediakan sebuah fakta-fakta yang kita selidiki. Ya, dari fakta-fakta itu yang kita selidiki kita jadikan apa? Jadikan bahan tulisan. Bahan tulisan itu adalah sejarah menurut Muhammad Yamin. Intinya sebuah penafsiran hari hasil penyelidikan fakta-fakta masa lampau. Itu contoh itu adalah sejarah menurut Muhammad Yamin, intinya itu. Mari kita belajar dari tokoh besar. Kita kalau belajar sejarah itu pasti kita tidak terlepas dari tokoh-tokoh besar, karena tokoh besar itu sukses karena dia belajar sejarah. Contohnya ini dari John Santayana. John Santayana menyatakan mereka yang tidak mengingat masa lalu dikutuk untuk mengulanginya. Ini dari John Santayana, dari filosof Spanyol. Dia itu mengatakan mereka yang tidak mengingat masa lalu dikutuk untuk mengulanginya. Karena apa? Karena mereka tidak belajar dari masa lampau. Akhirnya dia akan mengulangi pelajaran. Akhirnya mengulangi peristiwa yang akan datang. Peristiwa masa lampau yang sudah kelam, akhirnya karena tidak belajar sejarah, akhirnya terulang lagi. Itu bagi John Santayana. Menurut Edmund Burke, sejarah adalah suatu perjanjian di antara orang yang sudah meninggal, mereka yang masih hidup, dan mereka yang belum dilahirkan. Artinya apa? Artinya sejarah itu tidak terlepas dari keberlanjutan. Jadi artinya kontinuitas. Kontinuitas itulah yang menjadikan sebuah perjanjian antara yang hidup dan yang sudah tidak ada. Yang sudah tidak ada itu dulu dulu meninggalkan sejarah seperti itu. Kemudian siapa yang melanjutkan? Ya yang orang yang hidup. Yang hidup itu yang melanjutkan sejarah itu. Itu adalah sejarah menurut Edmund Burke, ya. Kemudian juga sejarah menurut Barack Obama. Nah, Barack Obama ini sejarah itu tidak terlalu bergerak dalam garis lurus, terkadang zigzag. Nah, zigzag itu artinya ada mundur, ada maju mundurnya, artinya ada maju mundurnya, kadang belok-belok gitu. Itu maksudnya apa? Sejarah itu kita itu hidup itu tidak stabil. Kadang kita itu terbelok. Nah, itu kita kadang. Nah, itu bagi Barack Obama seperti itu sejarah itu. Dia tidak lurus tapi kadang berbelok. Nah, itu sejarah. Ada Winston Churchill, ini seorang Perdana Menteri Inggris yang terkenal pada saat Perang Dunia II. Belajarlah pada sejarah. Dalam sejarah terdapat semua rahasia negara. Contohnya kita belajar dari sejarah Indonesia. Pastinya kita kalau memahami Pancasila, pasti kita harus paham sejarah. Kata Khalil Gibran, kemarin hanyalah kenangan hari ini dan besok adalah impian hari ini. Tapi kenangan itu, ya kenangan hari ini, kenangan itu memiliki sebuah makna, sebuah pelajaran. Dan besok itulah sebuah impiannya hari ini, karena kita belajar dari pelajaran masa lalu itu. Kemudian juga menurut Forbes yang mengarang majalah Forbes itu, sejarah telah menunjukkan bahwa pemenang paling terkenal biasanya menghadapi rintangan yang memilukan. Sebelum mereka menang karena mereka menolak untuk berkecil hati atas kekalahan mereka. Itu sejarah itu. Sejarah itu bahwa pemenang terkenal biasanya menghadapi rintangan yang memilukan. Nah, memilukan sebelum mereka menang. Mereka menang karena mereka menolak untuk berkecil hati. Contohnya atas kekalahan mereka. Karena contohnya Hitler, ya. Hitler itu kan pada saat nasionalis dia itu bersifatnya konfusianisme. Itu kan dia belajar sejarah Hitler itu. Dia itu kan menolak kalah atas apa? Menolak kalah atas Perang Dunia Pertama. Jerman mau kalah Perang Dunia Pertama oleh Sekutu, kemudian Hitler membangkitkan lagi, akhirnya muncul Perang Dunia II. Itu contohnya, itu salah satunya. Dia menolak untuk kalah.
esensi sejarah, inti dari sejarah, dari materi ini. Sejarah itu tidak terlepas manusia, ruang, dan waktu. Artinya yang pertama, sebagai suatu ilmu pengetahuan, sejarah itu mempelajari sebagai ilmu pengetahuan ada beberapa esensi ya. Sejarah sebagai ilmu pengetahuan, yang pertama sifatnya objektif. Objektif. Karena apa? Karena sejarah itu disusun pada kenyataan yang ada. Manusia, ruang, dan waktu. Manusia itu siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Kemudian kapan terjadinya? Kemudian di mana terjadinya? Nah, itu kemudian kita gali lagi. Kita ada terus kemudian yang kedua, karena kita untuk mengetahui sebuah peristiwa, maka ada metodenya, metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah itu ada 4 ya, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Itu salah satu sejarah sebagai ilmu pengetahuan itu. Yang kedua, tersusun sebagai hasil penyelidikan. Sejarah itu pasti melakukan penyelidikan. Seperti kita itu mencari petunjuk. Sejarah itu. Kita itu seperti polisinya masa lampau, kita itu mencari petunjuk tapi intinya pada masa lampau, kita menyelidiki peristiwa itu. Peristiwa itu kita selidiki, terdapat bukti-bukti yang memberikan keterangan informasi tentang peristiwa itu. Itu adalah sejarah tersusun hasil penyelidikan. Yang ketiga, menggunakan sumber sejarah. Caranya untuk menyelidiki menggunakan sumber sejarah sebagai bahan penyelidikan. Kalau sejarah itu benda mengurusi masa lampau, sedangkan polisi itu kan mengurusi peristiwa yang terjadi. Contohnya itu. Contohnya kalau ada peristiwa kecelakaan, polisi kan langsung terlibat. Di mana titik kecelakaannya. Nah, kapan terjadinya, kronologinya, jadi itu. Sama sejarah itu menyelidiki masa lampau secara itu. Masa lampau, peristiwa-peristiwa masa lampau, tapi bersusun dengan benda-benda yang ada, benda-benda atau sumber-sumber sejarah yang ada. Yang keempat, menunjukkan hubungan antara gejala dan gejala lain secara kronologis dan bertarikh. Bertarikh itu memiliki tahun, bertarikh itu secara kronologis berurutan waktu. Jadi memiliki gejala sebab akibat itu. Contohnya kita belajar dari peristiwa Rengas Dengklok ya. Peristiwa Rengas Dengklok kenapa terjadi pada 16 Agustus 1945? Karena terjadi ketegangan golongan muda dan golongan tua. Akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya diamankan. Kalau di buku-buku kan diculik ya. Tuh. Nah, itu contohnya. Kemudian kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat manusia pada masa zaman lampau. Ya, bersejarah itu pasti mempelajari peristiwa berlaku dalam masyarakat manusia pada waktu lampau. Ya, mengurusi waktu lampau, menafsirkan keadaan-keadaan yang telah berlalu. Kita ini menafsirkan keadaan yang berlalu. Kita ini sejarah itu menafsirkan, tapi disertai dengan fakta, bukti, dan sumber. Sumber, bukti, dan fakta ini yang kita selidiki, kita tafsirkan, kita tuliskan. Itu inti dari sejarah itu. Itu jadi esensinya itu. Jadi manusia, ruang, dan waktu itu adalah unsur yang terpenting dalam sejarah. Karena manusia itu merupakan aktornya yang menggerakkan sebuah peristiwa, dan bahkan bisa menuliskan sebuah peristiwa sejarah itu manusia. Ruang adalah tempat, waktu adalah kapan terjadinya. Waktu itu ada 4 hal, ada perkembangan, ada kesinambungan, ada pengulangan, ada perubahan. Perkembangan itu masyarakat berkembang dari masyarakat primitif sampai modern, itu adalah perkembangan. Kesinambungan adalah adopsi lembaga lama. Contohnya apa? Contohnya kalau kesinambungan itu contohnya peristiwa korupsi itu loh, korupsi pada masa kini itu tidak terlepas dari apa? Peristiwa masa lampau. Masa lampau itu. Masa lampau contohnya pada masa VOC, kenapa kok bisa bangkrut tahun 1799 yang bangkrut itu kan karena korupsi. Nah, sedangkan pengulangan itu peristiwa yang terjadi
yang pernah terjadi di masa lampau. Contohnya apa? Contohnya ini, contohnya ketika kita belajar dari ini, peristiwa reformasi tahun 1998, itu kan Presiden Soeharto itu diturunkan oleh beberapa mahasiswa ya. Nah, kemudian itu sebetulnya hasil pengulangan ini. Karena apa? Karena pada masa Presiden Soekarno, sebelumnya Presiden Soeharto tahun 1966 itu juga ada desakan dari mahasiswa untuk menurunkan Soekarno. Jadi itu. Jadi mahasiswa itu kan punya peranan ya, peranan dalam perubahan itu atau agent of change contohnya itu. Itu adalah dari pengulangan. Perubahan itu masyarakat mengalami pergeseran. Perubahan itu ada dua, bisa juga perubahan yang bersifatnya progres ya. Progres itu bagus. Itu yang kedua adalah regres. Regres itu yang mundur. Itu adalah perubahan. Contoh dari perubahan misalnya pada saat pasca reformasi tahun 1998 itu kan adalah sebuah perubahan dari apa, dari presidennya Soeharto yang sebelumnya itu belum ada kebebasan katanya, kemudian pada masa reformasi ada kebebasan. Itu contoh dari perubahan. Nah, keterkaitan antar konsep dalam sejarah ya. Sejarah itu sebetulnya sebuah hakikat. Hakikatnya ada konsep ruang peristiwa, konsepnya ruang dan peristiwa. Nah, yang menggerakkan adalah manusianya. Nah, konsepnya waktu itu selalu kontinu dan berulang, berlanjut dan ada juga pengulangan, kelanjutan. Nah, kemudian juga ada perubahan dan perkembangan. Jadi konsep waktu itu kan ada 4, ada keberlanjutan, ada pengulangan, ada perubahan dan perkembangan. Nah, itu mempengaruhi dari ruang. Nah, ruang ini tempat terjadinya inilah yang menimbulkan adanya peristiwa. Nah, peristiwa ini disebabkan oleh aktivitas manusia dan juga hasil karya manusia. Nah, aktivitas dan hasil karya manusia ini menjadikan sebuah kausalitas. Kausalitas itu adalah sebab akibat dari aktivitas dan hasil karya manusia ini menjadikan sebuah peristiwa ini kemudian ada sebuah perubahan. Itu adalah konsepnya dari ini, manusia, ruang dan waktu. Itu baik, itu dari pemaparan materi saya tentang manusia, ruang dan waktu. Manusia itu adalah aktor yang menggerakkan sebuah peristiwa karena manusia memiliki aktivitas dan juga aktivitas itu menciptakan sebuah hasil karya inilah yang menyebabkan sebuah peristiwa itu tidak terlepas dari tempat terjadinya atau ruang, sedangkan ruang itu tempat terjadinya tidak terlepas dari sebuah adanya waktu kapan terjadinya peristiwa itu. Begitulah unsur-unsur dari sejarah manusia, ruang, dan waktu. Itu saja dari pemaparan materi saya. Apabila ada kesalahan dari pemaparan kami, mohon koreksinya juga dan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.